Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Setia Mardika dengan NIM 3 digit terakhir 024, Rafael Hartono dengan 3 digit terakhir 166, dan Fawasul Amar 3 digit terakhir 136. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan progres proyek UAS kami yang seluruh prosesnya dikerjakan menggunakan Python di Jupyter Notebook. Mulai dari processing hingga modeling. Judul proyek kami adalah penerapan algoritma decision tree dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan work-to-pack untuk klasifikasi penilaian obat berbasis ulasan pasien. Untuk alur proyek kami yang pertama yaitu data acquisition. Langkah pertama dari proyek kami ini mengambil dataset dari dua file CSV yaitu data trend dan data test. Database yang kami gunakan ini berjumlah cukup besar yang dimana data trend sebesar 161.297 baris, data test sebanyak 53.766 baris. Dan langkah selanjutnya yaitu kita preprocessing. Setelah data diambil, kami masukkan ke tahap preprocessing sesuai fungsi yang kami buat di notebook. Tahapan ini meliputi uppercase, cleaning, word tokenization, stopword removal, lemmatization. Selanjutnya kami fitur engineering menggunakan unigram dan bigram, yang dimana terdapat TF-IDF. Kami menggunakan TF-IDF untuk mereduksi dimensionalitas TF-IDF untuk membuat extend TF-IDF, extest TF-IDF, word-to-pack vektor 100 dimensi. Kami melatih model word-to-pack dengan vektor size 100 sesuai kode di notebook. Setiap dokumen diubah menjadi rata-rata vektor word-to-pack dan kombinasi TF-IDF plus word-to-pack. Kami menggunakan gabungan kedua fitur ini menggunakan NPHS text jadi fitur dengan dimensi terbesar. Selanjutnya dari fitur engineering kami data splitting. Pada tahapan ini kami memisahkan fitur dan label menjadi 4 bagian untuk masing-masing metode. Extend TF-IDF dan extest TF-IDF, extend word-to-pack, extest word-to-pack, extend com, extest com. Selanjutnya kita modeling. Model yang kami gunakan adalah decision tree classifier. Kami menggunakan 3 kali training, decision tree TF-IDF, decision tree word-to-pack, decision tree com. Selanjutnya kami evaluation. Ketiga model menggunakan confusion matrix, classification report, akurasi 3DT, visualisasi 3 decision tree. Tahapan preprocessing, di sini kami upper semua katanya. Tujuannya untuk menyamakan bentuk kata karena TF-IDF dan parafrase sensitif terhadap perbedaan kapital. Dan yang tahapan kedua ini kami menghapus semua URL, angka, dan simbol agar teks bersih dari noise. Dan ini memecahkan kalimat menjadi daftar kata. Stopword dibuat uppercase agar cocok dengan teks yang sudah di uppercase. Outputnya, filter stopword mungkin terlalu ketat dan bisa menghilangkan kata-kata penting dan penyebab akurasi rendah. Outputnya dari semua ini adalah list token unigram. Oke, selanjutnya kami melakukan fitur engineering menggunakan ngram, yang dimana di gambar pertama ini kami membuat 4 jenis dataset berbeda untuk training model, bigram, word-to-pack, dan bigram TF-IDF, yang digunakan untuk menyimpan token yang sudah digabung jadi bigram. Contoh set effect fish underscore oil, dan kami juga combinate word-to-pack dan combinate TF-IDF yang gunanya untuk menyimpan token bigram dan kalimat asli sekaligus, yang dimana kegunaannya untuk mengubah kata-kata terpisah menjadi frasa bermakna supaya model bisa mengerti konteks lebih baik, yang dimana menghasilkan output unigram, kata masih terpisah-pisah, dan bigram, kata penting sudah digabung, dan juga combinate gabungan keduanya, yang dimana fungsinya untuk perbandingan visual supaya bisa lihat perbedaan hasil tiap metode fitur engineering. Ini membuat kita pilih metode mana yang paling cocok untuk model NLP. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafael. Jadi di bagian ini, karena di bagian sebelumnya itu kita menggunakan memecah unigram dan juga bigram secara manual. Jadi di sini kita memerlukan sebuah fungsi kosong untuk vektorisasi dari TF-IDF-nya. Lalu di sini juga kita menggunakan membatasi jadi 3000 fitur karena sebelumnya sudah dipecah, jadi kita pakainya 1,1 aja n-gramnya. Lalu untuk dtype ini kita pakai float 32, batasi agar memori yang terpakai itu tidak terlalu besar. Lalu outputnya ada status output fitur TF-IDF terbanyaknya, outputnya seperti ini, ada yang unigram dan juga ada yang bigram juga ada. Setelah itu kita membuat kamus kata dengan word-to-vec.
masukkan extract combine word to fact. Jadi kalau di TF-IDF tadi itu menggunakan extract combine TF-IDF. Bedanya apa? Kalau yang di TF-IDF itu nggak ada underscore. Kalau yang di word to fact itu ada underscore. Di beberapa dokumentasi itu ada library yang menyarankan eh, pakai underscore. Tapi kalau untuk TF-IDF saya rasa kalau dikasih underscore nanti bakal jadi satu kata. Jadi di TF-IDF cuman pakai spasi, lalu yang di word to fact ini pakai bigram versi underscore sesuai modul apa itu default bawaan dari library Genshin. Nah, lalu di word to fact-nya kita batasi size-nya 100, Windows-nya 5, terus minimal yang terhitung 2, lalu workers-nya ini supaya bisa berjalan paralel kita pakai 8 supaya lebih cepat. Lalu untuk trend yang pertama kita buat eh, list kosong di setiap token dari eh, list bigram dan juga unigramnya itu nanti dibuat vektor kata ditemukan lagi di setiap kata di tokennya. Jadi nanti kalau itu katanya ada di kamus, nanti bakal diubah dari huruf ke vektor, diubah ke numerik. Setelah itu numeriknya disimpan ke vektor kata ditemukan. Kalau panjang vektor kata ditemukannya lebih besar dari 0, bakal menghitung rata-rata dari vektor kata ditemukan, lalu menambahkan hasil mean ke extract word to fact list. Setelah itu kalau sampai itu benar-benar kosong ya udah nanti dikasih apa itu diisi vektor 0 dengan sampai zeros dengan panjang 100 vektornya. Lalu dimasukkan ke extract word to fact list advent. Oh, sorry. List dari extract word to fact list dimasukkan vektor 0. Outputnya jadi dari project ini kita pakai 3 decision tree. Yang pertama, decision tree dengan fitur TF-IDF saja. Uh, ini TF-IDF-nya pakai versi ada unigram, ada bigramnya juga. Lalu klasifikasinya pakai word to fact. Yang kedua ada word to fact. Decision tree versi word to fact ini itu pakai unigram sama bigram yang ada underscore-nya. Itu kalau yang di TF-IDF nggak pakai underscore, cuma spasi doang bigramnya. Lalu yang ketiga ada klasifikasi dengan decision tree kombinasi antara TF-IDF dan juga word to fact. Jadi di decision tree yang ini itu saya nambahkan matriks dari TF-IDF dengan matriks word to fact dengan pakai hashtag. Tapi saya nggak masukkan ke sini takutnya nanti terlalu panjang. Terus dari decision tree ini kita namai des.com. Lalu ini masukkan extract combine, ini hasil dari hashtag dari kedua matriks FDF dan juga word to fact. Jadi di sini kita mendapatkan pertama ada akurasinya 33%, terus word to fact-nya 35%, dan juga akurasi dari kombinasinya itu 36%. Nah, kenapa di sini masih 30%-an semua? Itu menurut asumsi saya, itu terjadi karena filteringnya terlalu kuat dan juga sepertinya hilang saat membersihkan stopwatch. Jadi mungkin di minggu ke-16 kita akan menggunakan versi tanpa stopwatch. Lalu ini decision tree dari apa itu? Visualisasi tree dari TF-IDF dengan 2 pohon ke atas. Untuk pohonnya sebenarnya kita pakai kedalaman 10 biar nggak panjang-panjang. Cuman kalau dibuat visualisasi kedalaman 10 itu benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Ini versi word to fact. Lalu ini versi untuk kombinasinya. Oke. Selanjutnya untuk kendalanya. Yang pertama, baris kendala dan juga fitur data itu sangat banyak. Jadi kemarin itu saya nyoba sering banget, sering sekali mengalami out of memory. Jadi di run dikit-dikit itu sering crash karena benar-benar kata-katanya sangat banyak.
Untuk mengatasi itu saya pertama tadi pakai apa itu membatasi tipe data dari TF-ITF pertama dengan menggunakan tipe data float 32 supaya nggak terlalu panjang. Lalu saya membuat checkpoint di setiap setelah running bagian yang besar. Jadi ada banyak checkpoint dengan menggunakan apa itu mengekspor data yang ada supaya nanti kalau misal tiba-tiba crash bisa tinggal di load aja gitu. So, kendala yang kedua hasil akurasi masih sangat kecil. Nah, akurasi ini yang sangat kecil ini yaitu asumsi saya tuh karena terlalu dibersihkan di bagian stopwatch. Gitu. Nanti kedepannya kita nggak bakal pakai stopwatch sepertinya. Oke, oke cukup sekian dari presentasi kami. Saya Rafael Hartono dan juga mewakili teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.